Assalamualaikum Anamis. Nah, kembali lagi nih kita di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Sudah siap? Oke. Nah, kali ini kita bicara tentang kekayaan alam Indonesia, yaitu kenampakan alamnya. Apa sih kenampakan alam? Kenampakan alam itu adalah segala sesuatu di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam dan bukan merupakan buatan manusia. Ingat ya, kenampakan alam itu sesuatu di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam, bukan buatan manusia. Nah, kenampakan alam dapat berupa dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, gunung berapi, lembah, sungai, bukit, ataupun air terjun yang seperti ada di video ini. Cantik kan, Nak? Oke, yang kedua ada kenampakan buatan. Nah, ini kebalikannya dari kenampakan alam. Kenampakan buatan ini dia sengaja dibuat di lingkungan baru untuk kepentingan tertentu. Berarti dia dibuat oleh manusia. Nah, kepentingan tertentu tersebut antara lain untuk kemakmuran, melindungi satwa dan tumbuhan, pembangunan sarana dan prasarana bagi umum, untuk PLTA, dan untuk tujuan wisata atau rekreasi. Nah, salah satu contoh yang Miss berikan di sini adalah bendungan. Ini bendungan air yang biasa kalian lihat ada di daerah Percut kalau Miss nggak salah itu ya, bendungan. Oke, next. Nah, selain juga ada kenampakan alam di Indonesia, kita juga itu memiliki keadaan iklim yang bermacam-macam, sering berubah-ubah setiap periode waktu tertentunya. Nah, biasanya satu periode perubahan perubahan iklim itu adalah 6 bulan sekali. Yang pertama itu ada iklim laut. Itu terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Kemudian ada iklim panas. Pasti kalian juga tahu kan, Indonesia itu termasuk negara tropis. Panas. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Ingat ya, keadaan iklim Indonesia itu ada 2, iklim laut dan iklim panas. Kemudian selain kita kaya dengan keindahan alam, dengan iklim, kita juga itu kaya dengan flora dan fauna. Flora itu apa, Miss? Flora itu tumbuhan atau tanaman. Ingat ya, flora, tumbuhan atau tanaman. Kemudian apa fauna, Miss? Fauna itu hewan atau binatang. Seperti yang ada di video, itu ada kupu-kupu yang lagi menghisap madu sari bunga yang untuk jadi makanannya. Oke, itu banyak macam-macamnya ya, Nak. Oke. Nah, faktor penyebab beragam flora dan fauna di Indonesia itu ada 2 faktor. Pertama itu adalah faktor abiotik. Nah, faktor abiotik ini adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa. Ingat ya, segala sesuatu yang tidak bernyawa atau makhluk tak hidup itu disebut faktor abiotik. Apa saja faktor abiotiknya? Yang pertama ada iklim. Nah, iklim ini memiliki peranan penting dalam persebaran flora dan fauna. Di iklim ini memiliki faktor kelembapan udara, suhu udara, dan angin. Nah, kelembapan udara dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan, sedangkan angin dapat mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Sebagai contohnya nih ya, Nak, tumbuhan yang berada di iklim tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Jika tumbuhan dapat hidup dengan baik di suatu daerah, maka akan memancing hewan-hewan untuk datang. Karena tumbuhan merupakan bahan makanan yang penting bagi sebagian besar hewan. Yang kedua, ada tanah.
Tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air berpengaruh pada baik tidak tumbuhannya. Tentunya di pertumbuhan tanaman di daerah yang tingkat kesuburan tanahnya, suhu tanahnya, dan daya serap airnya baik akan berbeda dengan daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya kurang baik. Kemudian ada air, merupakan faktor penting juga nih dalam beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Berarti ada 3 ya faktor abiotik, ada iklim, tanah, dan air. Ingat, faktor abiotik itu adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa atau makhluk tak hidup. Kita lanjut ke faktor berikutnya. Faktor yang berikutnya adalah faktor biotik. Ini kebalikannya. Faktor biotik itu adalah segala sesuatu yang bernyawa. Berarti dia makhluk hidup. Good. Ada 3 nih. Yang pertama itu manusia. Manusia itu memiliki ilmu pengetahuan serta pandai dengan teknologi. Jadi mereka dapat mengembangkan varietas atau jenis-jenis flora dan faunanya. Manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Pembangunan rumah, pembukaan lahan, penebangan besar-besaran, perburuan liar, serta pencemaran lingkungan adalah contoh perilaku dan sikap manusia yang bisa mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna. Jadi kita sebagai manusia harus bijak untuk menjaga kelestarian alam. Nah, kemudian ada hewan dan tumbuhan. Kenapa ini satukan hewan dan tumbuhan? Karena dapat mempengaruhi keragaman flora dan faunanya. Misalnya nih, dilihat dari rantai makanan dan sistem penyerbukannya. Nah, yang ada di video itu adalah contoh dari rantai makanan. Tadi si nyamuknya itu lagi mengambil darah. Kemudian nyamuknya itu dimakan oleh iguana. Nah, si iguananya dimangsa lagi nih sama, kita lihat, iya, sama burung. Si burungnya dimangsa lagi nih sama harimau. Itulah rantai makanan. Kita lanjut ya. Oke, ini adalah peta persebaran fauna di Indonesia. Lihat, peta persebaran fauna di Indonesia. Harimau di Pulau Sumatera itu terkenal dengan harimau Sumateranya, tapi sekarang sekarang sudah mulai langka si harimau Sumatera ini. Gajah Sumatera juga udah langka, beruangnya juga langka, kemudian orang utan yang ada di Kalimantan juga langka. Nah, banyak kan di sini ini udah langka, dan mungkin kalian pun nanti akan melihatnya itu hanya dari TV, dari video-video, atau dari majalah-majalah. Untuk itu nanti saat kalian besar, kalian harus lebih bijak lagi untuk melestarikan hewan-hewan yang sudah mulai punah. Nah, kita kembali nih untuk kalian menjaga kelestarian alam Indonesia ini, kalian itu memerlukan badannya sehat. Nah, dengan badan sehat itu kalian bisa memiliki pemikiran yang sehat juga. Nah, dalam badan sehat itu kita sudah belajar tentang tulang, karena tulang itu juga bersandingan dengan otot. Apa sih otot itu? Nah, otot itu merupakan jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi, mengerut dia, dan relaksasi atau mengendur. Pada saat berkontraksi, otot akan jauh lebih pendek. Sebaliknya, saat relaksasi, otot akan memanjang. Ingat ya. Nah, fungsi otot itu ada 3. Yang pertama itu dapat menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya, lihat tuh, berjalan, kemudian ada mengangkat, kemudian ada memegang. Yang kedua, fungsinya itu adalah menggerakkan jantung. Yang ketiga, dapat mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat seperti nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Nah, otot itu bermacam-macam. Nah, ada otot jantung yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Kemudian otot jantung itu merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Biasanya otot jantung ini ya terdapat di daerah jantung. Kemudian otot lurik. Nah, otot yang menempel pada rangka tubuh manusia berarti dia nempel di rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Makanya otot lurik ini juga disebut otot rangka. Ingat,
otot lurik itu disebut juga otot rangka karena dia menempel di rangka. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Nah, yang terakhir itu ada otot polos, otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf yang tak sadar. Nah, otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong di mana kedua ujungnya runcing. Perhatikan gambarnya, runcing kan ujungnya dan mempunyai satu inti sel. Oke, yang untuk kamu ingat adalah macam-macam gerak otot. Ini untuk kamu ingat ya nak. Ada gerak meluruskan, ada gerak menekan, ada gerak memutar lengan, ada gerak menjauhkan, ada gerak memutar lengan sehingga menengadah, kemudian ada gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, kemudian ada gerak yang membengkokkan. Nah, cara menjaga otot juga ada. Yang pertama itu menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Kemudian melakukan peregangan, melakukan latihan rutin, memenuhi kebutuhan cairan tubuh, mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot, dan yang terakhir adalah meringankan nyeri otot. Oke, segitu aja penjelasan dari Miss. Kalau ada yang tidak mengerti, kalian bisa chat Miss di WA. Oke, assalamualaikum. See you in next video.